Saat ibuku sedang berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit. Suamiku tidak ada, dia dan keluarganya tidak mau menjenguk ibuku. Tapi dia malah mengirim pesan, kirim 150 juta buat pernikahan adikku dan liburan ibuku. Dia pikir aku akan menangis? Aku tersenyum. Aku kirim dia 50 ribu, lalu aku bekukan semua asetnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Koridor rumah sakit terasa seperti membekukan waktu. Jarum jam dinding bergerak begitu lambat, nyaris tak terdengar, dikalahkan oleh dengung mesin pembersih lantai otomatis yang baru saja lewat. Andin duduk sendirian di kursi tunggu berbahan logam dingin, tepat di luar pintu kaca buram bertuliskan ICU. Wangi antiseptik yang tajam menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma kopi basi dari cangkir kertas di sebelahnya. Sudah 12 jam dia di sana. Hijab instan berwarna kelabu yang dipakainya sudah sedikit kusut. Sama kusutnya dengan pikirannya. Matanya yang sembab terasa perih dan panas, sisa air mata yang sudah mengering. Di dalam ruangan itu, ibunya, Nani, sedang berjuang. Berjuang melawan serangan jantung hebat yang datang tiba-tiba sore tadi. Andin memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir bayangan ibunya yang terbaring pucat dengan berbagai selang di tubuhnya. Bayangan itu terus kembali. Dia teringat kepanikan sore tadi, saat dia menemukan ibunya terduduk di lantai dapur, memegangi dada, dan napasnya tersengal. Hanya ada mereka berdua di rumah itu. Rumah masa kecil Andin. Dia berteriak memanggil ambulans, tangannya gemetar hebat saat menekan nomor darurat. Sendirian dia mengantar ibunya ke rumah sakit. Sendirian dia mengisi formulir administrasi yang berlembar-lembar. Dan sendirian pula dia mendengarkan penjelasan dokter tentang kondisi kritis ibunya. Dia menarik napas panjang, menelan rasa getir di tenggorokannya. Dia tidak benar-benar sendirian. Dia punya suami. Dia punya keluarga mertua. Tapi di mana mereka? Ponsel di genggamannya terasa dingin. Sejak ibunya masuk ICU, Andin sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ilham, suaminya. Panggilan pertama, Ilham menjawab dengan nada sedikit kesal. Ada apa, Din? Aku lagi sibuk banget ini. Lagi cek lokasi sama salsa buat dekorasi. Andin mencoba menjelaskan dengan suara bergetar, Mas Ilham, Ibu. Ibu Nani kena serangan jantung. Sekarang di ICU. Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Ya terus gimana? Kamu urus saja dulu. Aku benar-benar tidak bisa tinggalin urusan pernikahan salsa. Ini penting. Kamu tahu sendiri Ibu Santi bagaimana? Penting. Andin mengulang kata itu dalam hati. Jadi, nyawa ibunya tidak penting. Hatinya mencelos. Tapi, Mas, kondisi ibu kritis. Aku butuh kamu di sini. Ilham terdengar gusar. Sudahlah, kamu jangan berlebihan. Ibu kamu pasti nanti juga sembuh. Rumah sakitnya bagus. Kan? Sudah, aku tutup dulu. Nanti aku telepon lagi. Panggilan itu ditutup begitu saja. Andin tidak menyerah. Dia menelepon lagi 1 jam kemudian. Tidak diangkat. Dia mengirim pesan, menjelaskan betapa seriusnya situasi. Pesan itu hanya dibaca, tanpa balasan. Putus asa, Andin mencoba menghubungi Ibu Santi, ibu mertuanya. Dia berharap, sebagai sesama ibu, Ibu Santi akan mengerti dan mungkin menyuruh Ilham untuk datang. Jawabannya lebih menusuk. Andin. Suara Ibu Santi terdengar nyaring dan tidak suka. Kamu ini ada-ada saja. Kami ini lagi pusing urus WO yang tidak becus. Kamu malah telepon bawa kabar begitu. Jangan bikin suasana tambah runyam, deh. Ilham itu lagi bantu salsa, adiknya mau nikah. Kamu sebagai kakak ipar harusnya mendukung. Jangan manja, urus saja ibumu sendiri. Klik. Panggilan dimatikan. Andin menatap layar ponselnya yang gelap. Manja. Dia dibilang manja karena mengharapkan suaminya ada di sisinya saat ibunya sekarat. Dia adalah istri yang selama ini menopang keluarga mereka. Uang gajiannya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ternama jauh lebih besar dari gaji Ilham. Rumah yang mereka tinggali adalah rumah yang dibeli Andin dengan uangnya sendiri. Mobil yang dipakai Ilham dan Ibu Santi, cicilannya dibayar oleh Andin. Setiap bulan, dia mentransfer puluhan juta ke rekening Ibu Santi untuk biaya tak terduga dan biaya perawatan, padahal mertuanya itu sehat walafiat. Dia juga yang menanggung seluruh biaya pernikahan mewah salsa yang akan datang. Selama ini Andin diam. Dia hanya ingin menjadi istri yang baik,
menantu yang berbakti. Dia pikir, pengorbanan finansialnya akan dibalas dengan penerimaan dan kasih sayang. Dia salah besar. Malam semakin larut. Koridor semakin sepi. Hanya ada dia dan beberapa keluarga pasien lain yang tertidur dalam posisi tidak nyaman di ujung koridor. Andin merasa kedinginan, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena rasa sepi yang menggigit tulangnya. Dia merasa bodoh. Bertahun-tahun dia bekerja keras, mengumpulkan pundi-pundi, hanya untuk dihamburkan oleh keluarga suaminya yang tidak tahu terima kasih. Dan kini, di saat dia paling rapuh, dia ditinggalkan. Sakit di dadanya terasa sama hebatnya dengan sakit yang mungkin dirasakan ibunya. Dia adalah wanita berhijab yang selalu berusaha taat. Dia menahan amarahnya, mencoba beristighfar. Dia mencoba memaafkan. Tapi hatinya terlalu sakit. Dia menyandarkan kepalanya ke dinding yang dingin. Perasaan lelah yang luar biasa menyerangnya. Lelah fisik, lelah mental. Dia menatap pintu Icu lagi, berdoa dalam hati agar ibunya kuat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di tangannya. Bukan panggilan. Jantungnya sempat berdebar sedikit, berharap itu pesan dari Ilham yang mengatakan dia sedang dalam perjalanan. Andin mengangkat ponselnya. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi. Itu adalah pemberitahuan dari aplikasi bank. Pesan itu berbunyi, transfer otomatis berhasil. Sebesar 20 juta rupiah. Ke rekening atas nama Ibu Santi. Itu adalah uang jatah bulanan tetap yang biasa dia kirimkan. Uang itu keluar tepat di tanggal 1, dini hari. Otomatis, tanpa peduli situasi. Andin menatap angka itu. 20 juta. Uang yang seharusnya bisa dia gunakan untuk menambah biaya perawatan ibunya jika diperlukan. Uang yang baru saja masuk rekening seorang wanita yang beberapa jam lalu menyuruhnya, jangan manja. Sesuatu di dalam diri Andin retak. Rasa sabarnya yang selama ini seperti sumur tanpa dasar, ternyata sudah sampai ke dasarnya. Dia tidak menangis lagi. Matanya yang tadi panas kini terasa dingin. Dia mematikan notifikasi itu, lalu kembali menatap lurus ke pintu Icu. Malam ini masih panjang, tapi Andin tahu, ada sesuatu yang sudah berakhir selamanya. 2 hari berlalu seperti dalam kabut. Andin nyaris tidak meninggalkan rumah sakit. Dia hanya pulang sebentar untuk mandi dan berganti pakaian, lalu kembali lagi ke sisi ibunya. Dia tidur di kursi tunggu, terbangun setiap kali ada suara langkah kaki perawat. Kondisi Ibu Nani masih sama. Stabil, tapi kritis. Beliau belum sadarkan diri. Dokter mengatakan 2 hari ke depan adalah masa yang sangat menentukan. Andin menghabiskan waktunya dengan membacakan doa dan mengaji di samping ranjang ibunya, berharap suaranya bisa menembus kabut koma yang menyelimuti ibunya. Selama 2 hari itu, ponselnya terus bergetar. Puluhan panggilan tak terjawab dari Ilham, Ibu Santi, dan Salsa. Ratusan pesan yang menumpuk, belum dibaca. Andin tahu, mereka pasti marah karena transfer bulanan 20 juta itu tidak ditambah. Atau mungkin Ilham marah karena Andin mengabaikannya. Andin tidak peduli. Dia mematikan nada deringnya, hanya menyisakan getar. Fokusnya hanya satu, kesembuhan ibunya. Pagi itu, di hari ketiga, setelah menyeka tubuh ibunya dengan air hangat, Andin duduk sejenak di kantin rumah sakit. Dia memaksa dirinya menelan sepotong roti dan segelas teh hangat. Tubuhnya butuh tenaga. Dia tidak boleh sakit. Saat itulah ponselnya bergetar lagi di atas meja. Kali ini sebuah pesan panjang dari Ilham. Jantung Andin sempat berdebar. Ada sedikit harapan bodoh di hatinya, bahwa mungkin Ilham akhirnya sadar. Mungkin ini adalah pesan permintaan maaf. Mungkin dia akan bertanya, bagaimana kondisi ibu? Dengan tangan sedikit gemetar karena kurang tidur, Andin membuka pesan itu. Bukan permintaan maaf. Bukan pertanyaan tentang ibunya. Itu adalah daftar perintah. Andin, kamu di mana? Kenapa telepon tidak diangkat? Pesan tidak dibalas? Kamu sengaja bikin ibu marah, ya? Ibu Santi bilang kamu pasti dendam karena masalah kemarin. Sudahlah, jangan kayak anak kecil. Sekarang aku tidak mau tahu. Ibu bilang transfer cepat 150 juta ke rekening ibu. Harus hari ini juga. Buat DP venue pernikahan Salsa yang baru, soalnya yang kemarin dibatalkan WO-nya. Sisanya buat ibu liburan ke Bali biar tidak stres urus pernikahan ini. Beliau butuh ketenangan. Pesan itu berlanjut. Kamu jangan pelit. Itu uang juga nanti buat masa depan kita. Pernikahan Salsa ini menyangkut nama baik keluarga. Kalau sampai batal, mau ditaruh di mana muka kita? Dan ibu juga butuh refreshing. Kasihan beliau. Jadi, transfer 150 juta itu sekarang. Harus besok pagi sudah masuk.
Aku tunggu. Andin membaca pesan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Otaknya yang lelah mencoba mencerna kata-kata itu. Stres. Ketenangan. Nama baik keluarga. Liburan ke Bali. 150 juta. Di seberang sana, di gedung yang sama, beberapa lantai di atas kantin ini, ibunya sedang berjuang antara hidup dan mati. Dan suaminya, serta keluarga suaminya, tidak sekalipun bertanya tentang itu. Mereka hanya peduli pada uang, pesta, dan liburan. Tiba-tiba, Andin merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah tawa kering dan serak lolos dari bibirnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Beberapa pengunjung kantin menoleh ke arahnya dengan tatapan aneh. Seorang wanita berhijab tertawa sendirian di kantin rumah sakit. Andin tidak peduli. Dia tertawa sampai air matanya keluar. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan yang sudah mencapai puncaknya. Mereka pikir dia siapa? Mesin ATM yang tidak punya perasaan? Sapi perah yang bisa diperas kapan saja? Mereka pikir dia akan menurut, mentransfer uang sebanyak itu sambil menangis. Terlalu sibuk dengan ibunya untuk melawan? Tawa Andin berhenti mendadak. Wajahnya yang pucat kini mengeras. Tatapannya dingin dan tajam. Semuanya menjadi sangat jernih. Kabut di kepalanya hilang, digantikan oleh sebuah tekad yang membara. Selama ini dia bersabar karena dia pikir itu adalah kewajiban. Sekarang dia sadar, itu adalah kebodohan. Dia mengambil ponselnya. Layarnya yang retak di sudut, seolah mencerminkan pernikahannya. Dia teringat uang 150 juta itu. Itu adalah dana darurat yang dia simpan di rekening investasi pribadinya. Uang yang dia siapkan bertahun-tahun untuk situasi darurat. Dan ini, pikir Andin, adalah keadaan darurat. Darurat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan jari-jari yang kini mantap dan tidak lagi gemetar, Andin membuka aplikasi bannya. Dia tidak membuka rekening investasinya. Dia membuka rekening tabungan utamanya, yang saldonya tinggal sedikit karena baru saja dipakai untuk deposit biaya rumah sakit ibunya. Dia menekan menu transfer. Dia memasukkan nomor rekening Ilham, nomor yang sudah dia hafal di luar kepala. Lalu, dia mengetik nominal. Bukan 150 juta. Dia mengetik 50 ribu. 50 ribu rupiah. Jarinya berhenti sejenak di atas tombol, kirim. Ini dia. Ini adalah garisnya. Setelah dia menekan ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dia tidak akan lagi menjadi Andin yang penurut. Dia tidak akan lagi menjadi Andin yang bodoh. Dia menekan tombol itu dengan kuat. Transfer berhasil. Kemudian, dia beralih ke aplikasi pesan. Membuka pesan panjang dari Ilham tadi. Dia menggulir ke bawah, ke bagian balasan. Dia mengetik balasan singkat, jelas, dan lugas. Ini buat beli pulsa. Jangan hubungi aku lagi. Dia menekan tombol, kirim. Pesan itu terkirim. Centang 2 biru. Dibaca. Seketika, ponselnya berdering hebat. Nama, Mas Ilham, muncul di layar. Andin menatap panggilan itu. Dia membiarkannya berdering sampai berhenti sendiri. Lalu berdering lagi. Nama, Ibu Mertua, muncul. Dia membiarkannya. Lalu, Salsa. Dia membiarkannya. Andin menekan tombol, silent, di sisi ponselnya. Lalu, dia membuka kontak pengacaranya. Pengacara keluarga yang mengurus warisan ayahnya dulu. Ada banyak hal yang harus dia urus. Dia tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Sebuah rencana besar mulai tersusun di benaknya. Rencana untuk memberikan mereka pelajaran. Ledakan itu tidak tertunda. Kurang dari 30 detik setelah pesan, ini buat beli pulsa, terkirim, layar ponsel Andin menyala seperti pohon Natal di tengah badai. Panggilan masuk dari Ilham. Andin menatap foto suaminya yang sedang tersenyum di layar. Senyum yang kini terlihat palsu dan menjijikan. Dia membiarkan panggilan itu berdering, berdering, dan berdering, sampai akhirnya mati sendiri dan berganti menjadi notifikasi panggilan tak terjawab. Semenit kemudian, pesan teks masuk. Kali ini penuh dengan huruf kapital. Kamu serius? Uang 50 ribu? Kamu menghina saya? Andin tidak membalas. Dia sedang berjalan kembali ke ruang tunggu Icu, langkahnya mantap. Pesan berikutnya. Cepat transfer sekarang. Aku tidak main-main. Andin. Ibu bisa marah besar. Lalu, panggilan lagi. Kali ini dari Ibu Mertua. Andin membiarkannya berdering. Disusul oleh panggilan dari Salsa. Dia juga mengabaikannya.
Ponselnya bergetar tanpa henti di genggamannya. Getaran itu terasa seperti dengungan amarah jarak jauh, tapi anehnya, itu tidak membuatnya takut. Itu membuatnya merasa semakin kuat. Pesan suara mulai masuk. Andin tidak perlu mendengarnya untuk tahu apa isinya. Dia bisa membayangkan suara melengking Ibu Santi yang memaki-makinya, menyebutnya istri durhaka, menantu tidak tahu diuntung, pelit, dan segala julukan yang selama ini hanya berani diucapkan di belakangnya. Dia membayangkan Salsa yang merengek, mungkin sambil menangis, menyalahkannya jika pernikahan impiannya gagal. Dan Ilham, suaminya. Dia pasti sedang panik, terdesak di antara tuntutan ibu dan adiknya, dan kini menyadari sumber uangnya memberontak. Andin duduk kembali di kursi logam yang dingin. Dia membuka galeri fotonya. Menatap foto ibunya yang tersenyum saat mereka makan siang bersama sebulan lalu. Senyum tulus yang begitu kontras dengan senyum licik keluarga suaminya. Selama ini, Andin bekerja keras, memakai hijabnya sebagai pengingat untuk selalu bersabar dan berbuat baik. Dia pikir kesabarannya adalah ibadah. Tapi dia lupa, Islam juga mengajarkan untuk tidak membiarkan diri dizalimi. Dia lupa bahwa kebaikan yang disalahgunakan adalah kebodohan. Ponselnya bergetar lagi. Pesan baru dari Ilham. Oke. Kamu marah soal ibu kamu, kan? Maaf. Sekarang kirim uangnya. Nanti aku jenguk ibu kamu. Janji. Janji. Sebuah kata yang terasa begitu murah. Andin menekan tombol, silent, di sisi ponselnya. Bukan hanya nada dering. Dia mematikan getarannya juga. Dia butuh ketenangan untuk melakukan langkah berikutnya. Dia tidak bisa lagi diganggu oleh rengekan-rengekan parasit itu. Dia mencari sebuah nama di kontaknya. Nama yang sudah lama tidak dia hubungi, tapi selalu dia simpan untuk keadaan darurat. Pak Haris, pengacara. Pak Haris adalah sahabat almarhum ayahnya, pengacara yang membantunya mengurus semua warisan dan aset peninggalan ayahnya sebelum dia menikah dengan Ilham. Andin membawa ponselnya ke sudut koridor yang lebih sepi, dekat jendela yang menghadap taman rumah sakit. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia menekan tombol panggil. Halo, selamat pagi. Dengan Haris di sini, sapa suara berat di seberang. Selamat pagi, Pak Haris. Ini saya, Andin, ucap Andin. Suaranya terdengar tenang, datar, dan dingin. Bahkan dia sendiri terkejut dengan betapa tenangnya dia. Andin, apa kabar? Nak, tumben sekali telepon pagi-pagi. Semoga kabar baik. Ada nada kebapakan dalam suara Pak Haris. Kabar saya, sedang dalam proses menjadi baik, Pak. Tapi ibu saya sedang diicu, kata Andin, lugas. Maaf, saya tidak punya banyak waktu untuk basa-basi. Saya butuh bantuan hukum Bapak. Segera. Nada bicara Pak Haris langsung berubah serius. Tentu, Andin. Katakan apa yang kamu butuhkan. Apapun. Saya mau Bapak membekukan semua rekening bersama atas nama saya dan suami saya, Ilham. Semua, kata Andin, tanpa jeda. Rekening bersama? Baik, itu bisa diurus. Aset di dalamnya kebanyakan atas nama kamu, kan? Bukan kebanyakan, Pak. Semuanya. Ilham tidak pernah memasukkan sepeser pun ke sana. Saya mengerti, kata Pak Haris. Lalu? Kedua, lanjut Andin, matanya menatap lurus ke taman di luar, saya mau Bapak menghentikan semua instruksi transfer otomatis atau standing instruction dari semua rekening pribadi saya. Terutama ke rekening atas nama Ilham, atas nama Santi, dan atas nama Salsa, adiknya. Saya mau dihentikan mulai detik ini juga. Baik, itu mudah. Akan saya proses. Andin menarik napas. Ini yang terpenting. Ketiga, tolong Bapak cek kembali. Rumah yang saya dan Ilham tinggali sekarang, di Jalan Cendana. Itu 100% atas nama saya. Kan? Warisan murni dari ayah, bukan harta gono gini. Terdengar jeda sejenak, mungkin Pak Haris sedang memeriksa datanya di komputer. Betul, Andin. Sertifikat hak milik murni atas nama kamu, Andini Putri. Didapat sebelum pernikahan. Pasangan kamu tidak punya hak sepeser pun atas rumah itu. Bagus, desis Andin. Saya mau Bapak segera mengurus penjualannya. Mulai hari ini, pasang iklan, hubungi agen properti. Saya mau rumah itu dijual. Kali ini Pak Haris terdiam lebih lama. Andin, ini langkah yang sangat besar. Apa kamu sudah yakin? Ini artinya? Saya yakin, Pak, potong Andin. Saya sangat yakin. Saya sudah menampung keluarga parasit terlalu lama di rumah peninggalan ayah saya.
Waktunya membersihkan. Andin tidak bisa melihatnya, tapi di kantornya yang mewah, Pak Haris tersenyum tipis. Senyum puas. Dia sudah lama mengenal Andin. Dia tahu betapa baiknya anak ini, dan dia juga sudah lama menduga betapa dia dimanfaatkan oleh keluarga suaminya. Sudah lama saya menunggu instruksi ini, Bu Andin, kata Pak Haris, nadanya kembali profesional namun tersirat dukungan. Saya sudah menduga hari ini akan tiba. Ayahmu pasti bangga kamu akhirnya mengambil sikap. Apalagi? Andin tertegun sejenak. Apalagi? Iya. Mobil yang dipakai suami ibu? Mobil mertua ibu? Atas nama siapa? Cicilan siapa yang bayar? Andin tersenyum. Senyum yang sangat dingin. Bapak benar. Itu juga atas nama saya. Cicilannya dipotong otomatis dari rekening saya. Bagus. Saya akan hubungi pihak leasing. Dengan penghentian pembayaran otomatis dan surat kuasa dari ibu, 2 mobil itu bisa ditarik oleh debt collector dalam 2 hari. Lakukan, Pak, kata Andin. Lakukan semuanya. Surat kuasa akan saya kirimkan ke email ibu untuk ditandatangani secara digital. 5 menit dari sekarang, kata Pak Haris. Urus saja ibumu, Andin. Biar urusan sampah ini saya yang tangani. Panggilan ditutup. Andin merasa bahunya yang tegang selama bertahun-tahun, akhirnya sedikit rileks. Dia kembali ke ruang tunggu. Dia melirik ponselnya. Layarnya penuh dengan notifikasi. Puluhan pesan belum terbaca, belasan panggilan tak terjawab. Mereka pasti sedang kebingungan sekarang. Tapi mereka belum tahu apa-apa. Ini baru permulaan. Dia teringat pesan Ilham. 150 juta untuk liburan. Andin tertawa pelan. Dia memang punya uang 150 juta di rekening investasinya. Uang dana darurat. Dan dia punya rencana yang jauh lebih baik untuk uang itu. Uang 150 juta itu adalah jangkar bagi Andin. Itu adalah hasil kerja kerasnya, tetesan keringat dan jam lembur yang tak terhitung. Dia menyimpannya di rekening investasi terpisah, menyentuhnya pun tidak pernah. Dia selalu berkata pada dirinya sendiri, itu untuk keadaan darurat. Untuk biaya rumah sakit yang tak terduga, untuk musibah. Dia tidak pernah menyangka, musibah, itu datang dalam bentuk keserakahan keluarganya sendiri. Dan kini, permintaan Ilham yang gamblang itu terasa seperti tamparan yang menyadarkannya. Ini adalah keadaan darurat. Darurat untuk menyelamatkan kewarasannya, harga dirinya, dan masa depannya. Setelah berbicara dengan Pak Haris, Andin merasa fokusnya kembali tajam. Dia tidak lagi merasa seperti korban yang terpojok. Dia adalah pemain catur yang baru saja memindahkan bidaknya ke posisi menyerang. Dia kembali duduk di samping ranjang ibunya. Ibu Nani masih terlelap dalam pengaruh obat, pernapasannya teratur dibantu mesin. Menggenggam tangan ibunya yang hangat namun lemah, Andin merasa mendapatkan kekuatan. Dia mengambil ponselnya, bukan untuk memeriksa rentetan makian dari keluarga Ilham, tapi untuk melakukan sedikit investigasi. Dia butuh kepastian. Dia membuka riwayat percakapannya dengan Salsa, adiknya Ilham. Dia menggulir ke atas, melewati puluhan foto gaun pengantin dan contoh dekorasi mewah yang pernah Salsa kirimkan untuk meminta persetujuan anggarannya, lebih tepatnya. Akhirnya dia menemukannya. Sebuah file PDF proposal dari sebuah wedding organizer ternama, W.O. Mawar Merah. Di sana juga ada nomor kontak penanggung jawabnya. Andin menarik napas, lalu menelepon nomor itu. Selamat pagi, W.O. Mawar Merah, dengan Rini berbicara, sapa suara yang ceria. Selamat pagi, Mbak Rini. Saya Andin. Saya kakak ipar dari Salsa. Saya yang selama ini mengatur pembayaran untuk pernikahannya. Keceriaan di suara Rini langsung sedikit meredup, berganti nada profesional yang hati-hati. Ah, Ibu Andin. Akhirnya Ibu menelepon. Saya sudah mencoba menghubungi Mbak Salsa dan Ibu Santi dari kemarin, tapi tidak diangkat. Maaf sekali, Bu, ini sangat mendesak. Mendesak kenapa, Mbak? Tanya Andin, pura-pura tidak tahu. Begini, Bu. DP untuk venue dan catering seharusnya sudah lunas kemarin. Jumlahnya 150 juta. Kami sudah memberikan kelonggaran sampai hari ini jam 12 siang. Tapi jika pembayarannya tidak masuk juga, dengan sangat menyesal, venue dan catering di tanggal itu akan kami lepas ke klien lain yang sudah di waiting list. Ini sudah menyangkut reputasi kami dengan vendor, Bu. Tepat. 150 juta. Angka yang sama. Mereka begitu panik menagihnya karena mereka sudah terdesak deadline. Saya mengerti, Mbak Rini, kata Andin dengan suara tenang. Terima kasih banyak atas informasinya. Jadi,
Apakah ibu akan mentransfernya? Saya tunggu, Bu, sebelum jam 12, desak Rini. Saya akan mengurusnya, jawab Andin, ambigu. Tapi tolong, jangan beritahu Salsa atau Ibu Santi kalau saya menelepon. Biar ini jadi urusan saya. Andin menutup telepon. Jadi, 150 juta itu adalah lintah darat yang sedang mereka coba tempelkan padanya untuk menutupi utang mereka. Dia bisa saja membiarkannya. Membiarkan pernikahan Salsa batal, venue dilepas, dan mereka malu. Tapi itu terlalu mudah. Itu hanya akan membuat mereka malu sesaat. Dia ingin memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pelajaran tentang prioritas. Dia teringat sesuatu. Dia membuka laptopnya yang selalu dia bawa di tas kerjanya. Dia membuka folder lama. Ada sebuah percakapan via email dengan ibunya, sekitar setahun yang lalu. Ibunya mengiriminya tautan ke sebuah situs web. Andin, lihat ini. Yayasan Kasih Anak, tulis ibunya di email itu. Mereka membantu biaya pengobatan anak-anak penderita kanker dari keluarga tidak mampu. Mulia sekali, ya. Nanti kalau ibu ada rezeki lebih, ibu mau sekali bantu mereka. Doa anak-anak itu pasti makbul. Ibunya tidak pernah punya rezeki lebih. Karena setiap rezeki yang seharusnya didapat ibunya, setiap uang bakti yang ingin Andin berikan pada ibunya, selalu teralihkan ke kantong Ibu Santi dan Ilham yang seolah tak berdasar. Mata Andin terasa panas. Ibunya, bahkan dalam kesederhanaannya, memikirkan orang lain. Sementara mertuanya, dalam kemewahannya, hanya memikirkan diri sendiri. Andin membuka situs web yayasan itu. Halaman donasi terpampang jelas. Ada foto anak-anak kecil dengan kepala pelontos, namun tersenyum tegar. Hati Andin terketuk. Ini dia. Ini jawaban doanya. Ini cara terbaik menggunakan uang 150 juta itu. Dia tidak ragu sedetik pun. Dia membuka aplikasi banknya, masuk ke rekening investasinya. Dia melakukan pencairan dana darurat. Prosesnya instan. Lalu, dia kembali ke halaman donasi. Dia memasukkan nominal, 150 juta. Di kolom, nama donatur, dia tidak menuliskan namanya. Dia mengetik dengan jari yang mantap, donasi atas nama kesembuhan Ibu Nani binti Abdullah. Nama kakeknya. Dia ingin setiap doa yang terpanjat dari yayasan itu, dari anak-anak itu, mengalir langsung untuk ibunya yang sedang berbaring di ICU. Dia mengklik, konfirmasi transfer. Transaksi berhasil. Sebuah email berisi bukti transfer resmi langsung masuk ke inboxnya. Andin mengambil screenshot dari bukti transfer itu. Gambar sederhana berisi logo bank, jumlah transfer, dan nama penerima, Yayasan Kasih Anak. Inilah senjatanya. Bukan bom yang meledak, tapi pisau bedah yang mengiris tepat di jantung kesombongan mereka. Dia membuka WhatsApp. Dia abaikan puluhan pesan pribadi yang mengamuk. Dia langsung menuju ke grup, keluarga besar Ilham. Grup yang berisi semua bibi, paman, dan sepupu Ilham yang sombong. Grup di mana Ibu Santi selalu pamer tentang betapa suksesnya Ilham dan betapa royalnya menantunya, Andin. Grup yang sama di mana rencana pernikahan mewah Salsa dibahas setiap hari. Andin menarik napas. Dia tidak mengetik satu kata pun. Tidak ada penjelasan. Tidak ada makian balasan. Dia hanya memilih gambar screenshot bukti transfer 150 juta itu. Lalu, dia menekan tombol, kirim. Pesan terkirim. Centang 2 abu-abu. Lalu, dalam hitungan detik, berubah menjadi centang 2 biru. Terbaca. Pasti ada yang sedang online. Mungkin Ibu Santi sendiri, atau Salsa, yang sedang panik menunggu kabar transferan dari Andin. Mereka pasti membuka pesan itu, mengira itu bukti transfer untuk WO mereka. Andin bisa membayangkan kebingungan mereka. Mereka meminta 150 juta untuk pesta dan liburan. Mereka malah mendapatkan bukti 150 juta untuk amal. Andin meletakkan ponselnya di meja, layarnya menghadap ke bawah. Dia mematikan data internetnya. Cukup. Untuk hari ini, cukup. Dia kembali menggenggam tangan ibunya. Ibu, bisiknya pelan, Andin sudah menyalurkan rezeki atas nama ibu. Cepat sembuh. Ya, anak-anak itu mendoakan ibu. Dia merasa damai. Sangat damai. Dia tidak tahu, dan tidak peduli, bahwa di luar sana, di grup WhatsApp itu, sebuah bom waktu baru saja meledak tanpa suara. Pagi harinya, matahari bersinar cerah seolah mengejek kekacauan yang akan terjadi. Di butik desainer ternama di pusat kota, Ibu Santi dan Salsa sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Mereka sudah melupakan kekesalan 2 hari lalu. Pesan 50.000 dan balasan sinis Andin mereka
anggap sebagai tantrum seorang istri yang sedang stres. Mereka sangat yakin, di bawah tekanan dan ancaman, nama baik keluarga, Andin pasti akan luluh. Uang 150 juta itu pasti sudah masuk rekening Ibu Santi pagi ini. Lihat, Bu. Gaun ini, kata Salsa, berputar di depan cermin besar. Dia mengenakan gaun off-shoulder yang gemerlap, yang harganya saja sudah 80 juta. Pasti semua orang akan ternganga. Tentu saja, sayang, sahut Ibu Santi sambil menyeruput teh melati yang disuguhkan pelayan butik. Dia melirik jam tangannya. Jam 9:30. Dia sudah menyusun rencana. Setelah membayar DP venue, dia akan langsung mentransfer sisa uang 20 jutanya ke biro perjalanan untuk liburan mewahnya ke Bali. Dia sudah tidak sabar. Baik, Mbak Salsa, Ibu Santi, kata desainer itu sambil tersenyum. Gaunnya pas sekali. Jadi kita kunci yang ini, ya. Sesuai kesepakatan, kami butuh pembayaran uang muka 50% hari ini untuk memulai proses jahit. Tentu. Gampang, kata Ibu Santi dengan angkuh. Dia mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Tolong diproses. Di tempat lain, di kantornya yang ber-AC dingin, Ilham sedang duduk di mejanya. Dia sama sekali tidak fokus pada layar komputernya. Dia gelisah. Dia belum berhasil menghubungi Andin sejak 2 hari lalu. Teleponnya tidak diaktifkan. Ilham mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Andin hanya sedang emosi. Tapi Andin tidak pernah seperti ini. Namun, rasa gelisahnya dikalahkan oleh keyakinannya pada ibunya. Ibunya selalu bilang, Andin itu cinta mati padanya. Tidak mungkin Andin berani macam-macam. Uang itu pasti sudah ditransfer. Dia hanya perlu menunggu kabar dari ibunya. Kembali ke butik. Pelayan itu kembali dengan wajah sedikit ragu. Maaf, Ibu. Kartunya ditolak. Senyum Ibu Santi langsung kaku. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mesin kamu pasti rusak. Pelayan itu mencobanya lagi. Ditolak lagi, Bu. Limit tidak mencukupi. Wajah Ibu Santi memerah. Limit? Kartu ini limitnya ratusan juta. Dan dia tahu, cicilannya selalu dibayar lunas. Oleh Andin. Tidak mungkin. Berikan saya, bentaknya. Dia mencoba kartu lain. Kartu debit. Saldo tidak mencukupi, Bu. Keringat dingin mulai muncul di dahi Ibu Santi. Ini pasti ada yang salah. Dia buru-buru menelepon Ilham. Ilham, kartu Ibu ditolak semua. Kamu cek rekening Ibu sekarang. Uang dari Andin sudah masuk atau belum? Ilham, yang mendengar nada panik ibunya, ikut panik. Sebentar, Bu. Dia buru-buru membuka aplikasi mobile banking. Dia masuk rekeningnya sendiri dulu. Dia tertegun. Saldonya tinggal Rp34.500. Seharusnya, kemarin Andin mentransfer uang saku bulanannya, 10 juta. Tidak masuk. Dia lalu mencoba mengecek rekening ibunya, yang juga terhubung di ponselnya. Dia memasukkan PIN. Layar itu menyala. Saldo, Rp120.300. Uang 150 juta tidak ada. Uang jatah bulanan 20 juta yang biasa masuk tanggal 1 juga tidak ada. Rekening itu kering. Ilham. Bagaimana? Teriak Ibu Santi di telepon, membuat beberapa pengunjung butik menoleh. Tidak ada, Bu, jawab Ilham, suaranya bergetar. Tidak masuk sama sekali. Apa? Ibu Santi menjerit. Anak itu, istri kamu itu. Dia benar-benar menghentikannya. Beraninya dia. Di kantornya, Ilham merasakan ruangan ber-AC itu mendadak panas. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan sekadar marah. Ini bencana. Dia mencoba menelepon Andin lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia mencoba WhatsApp. Centang 1. Dia diblokir? Tidak. Mungkin hanya data selulernya mati. Tapi hasilnya sama saja. Andin menghilang. Di butik, suasana menjadi sangat memalukan. Maaf, Ibu Santi, kata desainer itu, suaranya kini dingin dan datar. Jika pembayarannya tidak bisa diselesaikan hari ini, kami tidak bisa melanjutkan. Salsa, yang masih memakai gaun 80 juta itu, mulai menangis. Bu, gimana ini? Malu, Bu, masa batal? Diam kamu, sentak Ibu Santi. Dia kalap. Dia harus mendapatkan uang itu. Dia kembali menelepon Ilham. Telepon istrimu. Seret dia. Suruh dia transfer sekarang. Atau ceraikan saja dia. Perkataan, ceraikan,
Itu menggema di telinga Ilham. Dia panik. Dia tidak bisa menceraikan Andin. Menceraikan Andin berarti menceraikan sumber uangnya. Dia harus memperbaiki ini. Tepat pada saat itu, ponsel Salsa berdering nyaring. Di layarnya tertera nama, Rini, WO mawar merah. Wajah Salsa langsung pucat. Ini pasti soal DP venue 150 juta itu. Halo, Mbak Rini, sapanya dengan suara gemetar. Suara Rini di seberang sana tidak lagi ceria. Suaranya tegas, profesional, dan tanpa kompromi. Selamat siang, Mbak Salsa. Ini sudah jam 12:05. Saya konfirmasi, pembayaran DP 150 juta belum kami terima. Iya, Mbak. Maaf, ini lagi ada. Rini memotongnya. Tidak perlu, Mbak. Saya menelepon hanya untuk memberitahu. Sesuai perjanjian kita, karena deadline pembayaran sudah lewat, maka pemesanan venue, catering, dan seluruh vendor atas nama Mbak Salsa untuk tanggal tersebut, resmi kami batalkan. Batal? Pekik Salsa, matanya membelalak ngeri. Betul. Dan satu hal lagi, lanjut Rini, suaranya terdengar seperti ketukan palu hakim. Kami baru saja menerima telepon dari perwakilan hukum Ibu Andin, Pak Haris. Beliau secara resmi memberitahukan bahwa Ibu Andin mencabut segala jaminan finansialnya untuk acara ini. Jadi, semua sudah jelas. Salsa tidak bisa bernapas. Rini melanjutkan. Oh iya, venue untuk tanggal Mbak sudah diambil oleh klien kami yang lain di waiting list. Mereka baru saja membayar lunas 5 menit yang lalu. Selamat siang. Telepon ditutup. Ponsel itu jatuh dari genggaman Salsa, mendarat di karpet tebal butik tanpa suara. Tapi bagi Ibu Santi dan Salsa, suara itu terdengar seperti ledakan bom yang menghancurkan segalanya. Pernikahan itu batal. Jeritan Salsa adalah hal pertama yang memecah keheningan yang memalukan di butik itu. Bukan tangisan pelan, tapi jeritan melengking yang penuh amarah dan rasa malu. Batal. Semuanya batal. Ini semua gara-gara Andin. Ibu Santi, yang wajahnya sudah pucat pasi, ikut limbung. Dia mencengkeram meja kasir untuk menahan diri agar tidak jatuh. Apa maksudmu? Desisnya. Salsa, dengan air mata yang merusak riasan mahalnya, berteriak ke arah ibunya. WO barusan telepon. Semua dibatalkan. Pengacara Andin menelepon mereka. Dia mencabut semua uangnya. Habis kita, Bu. Habis. Para pelayan butik dan beberapa pelanggan lain yang sedang memilih kain, kini menatap mereka dengan campur aduk antara kaget dan geli. Adegan ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Desainer pemilik butik itu memberi isyarat kepada Satpam. Maaf, Ibu Santi, Mbak Salsa, katanya dengan nada dingin. Saya rasa urusan Anda di sini sudah selesai. Silakan ganti baju Anda, Mbak, dan tolong selesaikan masalah Anda di luar. Diusir. Mereka secara harfiah diusir dari butik. Ini adalah puncak kehinaan bagi Ibu Santi, sosialita yang selama ini merasa menjadi ratu di mana saja dia berada. Dengan langkah gontai, Salsa masuk ke ruang ganti, membanting pintunya. Ibu Santi gemetar menahan amarah, malu, dan panik yang menjadi satu. Sementara drama di butik itu baru saja dimulai, sebuah drama lain sedang berkembang di dunia maya. Yayasan Kasih Anak, yayasan yang didonasikan oleh Andin, memiliki kebijakan untuk transparan terhadap setiap donasi besar. Tepat jam 1 siang, akun media sosial resmi mereka yang memiliki puluhan ribu pengikut, memposting sebuah unggahan baru. Itu bukan sekadar ucapan terima kasih biasa. Itu adalah sebuah poster digital yang dirancang dengan indah. Bergambar beberapa anak penderita kanker yang tersenyum, dengan tulisan besar di tengahnya, harapan baru telah tiba. Sebuah doa, sebuah berkah. Di bawahnya, tertulis keterangan, kami dari segenap keluarga besar Yayasan Kasih Anak ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas donasi luar biasa yang kami terima hari ini. Sebesar 150 juta rupiah, 150 juta rupiah, telah disumbangkan oleh seorang hamba Allah yang mulia, yang mendedikasikan donasi ini untuk kesembuhan ibundanya. Terima kasih kepada donatur, atas nama kesembuhan Ibu Nani binti Abdullah. Donasi ini akan membiayai penuh pengobatan kemoterapi dan biaya hidup untuk 10 anak pejuang kanker kami selama 6 bulan ke depan. Kami semua di sini, bersama anak-anak, berdoa agar Ibu Nani segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Postingan itu langsung meledak. Ratusan like dan komentar membanjiri dalam beberapa menit. Banyak yang mengaminkan doa itu. Dan tentu saja, postingan itu muncul di beranda media sosial teman-teman sosialita Ibu Santi.
Mereka semua saling mengikuti dan juga mengikuti beberapa akun yayasan besar untuk pencitraan. Bersamaan dengan itu, grup WhatsApp keluarga besar Ilham, yang sempat hening setelah screenshot Andin, kini kembali bergetar. Bibi Ilham yang pertama kali menyadarinya. Dia forward postingan yayasan itu ke grup. Ya Allah, mulia sekali, tulis si Bibi. Ini ibu naninya Andin, kan? Yang katanya lagi sakit. Sepupu Ilham yang lain menimpali. Wah, 150 juta. Jumlah yang sama persis dengan yang di screenshot Andin kemarin. Jadi itu benar-benar didonasikan? Paman Ilham ikut berkomentar. Luar biasa menantumu, Santi. Di saat suaminya minta uang untuk pesta, dia malah memilih beramal atas nama ibunya yang sakit. Istri salehah ini. Ponsel Ibu Santi, yang baru saja dia nyalakan setelah keluar dari butik dengan perasaan hancur, langsung dibanjiri notifikasi ini. Dia membuka grup WhatsApp itu. Matanya membelalak membaca komentar-komentar yang masuk. Pujian untuk Andin terasa seperti tamparan api di wajahnya. Lalu, pesan pribadi mulai masuk. Dari teman arisannya. Santi, aku lihat postingan yayasan itu. Gila, 150 juta. Salut banget sama menantumu. Tapi tadi aku dengar dari orang butik, katanya pernikahan Salsa batal. Ya? Kok bisa? Bukannya uangnya ada, malah buat donasi. Pesan lain masuk. Bu Santi, apa benar pernikahan Salsa batal karena WO-nya tidak dibayar? Tapi kok menantumu malah donasi 150 juta? Ini gimana ceritanya? Kehancuran mereka kini menjadi konsumsi publik. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan uang. Mereka tidak hanya kehilangan pernikahan impian. Kini, di mata publik, mereka terlihat seperti keluarga serakah yang mencoba memeras menantu mereka yang salehah di saat ibunya sedang sekarat. Dan mereka gagal total. Citra Ibu Santi yang dibangunnya bertahun-tahun sebagai sosialita terpandang, hancur lebur dalam satu siang. Ilham, di kantornya, juga melihat postingan itu. Dia di-tag oleh beberapa teman kantornya. Gokil, Ham. Istri lu donasi 150 juta. Keren banget. Salut. Semoga ibu mertua lu cepat sembuh, ya. Ilham tidak bisa menjawab. Dia merasa mual. Dia terlihat seperti orang bodoh. Kemarahan, rasa malu, dan kepanikan kini mencapai puncaknya. Ibu Santi, Salsa, dan Ilham bertemu di parkiran butik. Wajah mereka bertiga sama-sama muram dan penuh kebencian. Ini tidak bisa dibiarkan, desis Ibu Santi, matanya merah karena marah. Anak itu sudah mempermalukan kita. Kita harus menemuinya. Kita harus membuat dia membayar semua ini. Benar, sahut Ilham, egonya sebagai suami dan anak laki-laki terkoyak habis. Dia tidak lagi peduli pada uang, dia peduli pada harga dirinya yang diinjak-injak. Kita ke rumah sakit sekarang. Kita paksa dia. Aku ikut, pekik Salsa. Aku akan jambak hijabnya. Dengan amarah yang membabi buta, mereka bertiga masuk ke dalam mobil Ilham, mobil yang cicilannya dibayar Andin. Mereka melesat menuju rumah sakit. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah perjalanan terakhir mereka dengan mobil itu. Mereka tiba di lobi rumah sakit seperti badai. Berjalan cepat, marah, dan tidak peduli pada tatapan orang. Mereka langsung menuju meja resepsionis. Kami mau bertemu Andin. Di kamar mana ibunya dirawat? Bentak Ilham. Resepsionis itu kaget. Maaf, Pak. Atas nama pasien siapa? Nani, Ibu Nani, sahut Ibu Santi tidak sabar. Resepsionis itu mengetik di komputer. Dia lalu mengangkat wajahnya, ekspresinya berubah profesional. Maaf, Ibu, Bapak. Pasien atas nama Ibu Nani ada di ICU. Tapi... Ya sudah, kami ke ICU. Potong Ilham, langsung berjalan menuju lift. Tunggu, Pak. Dua orang satpam rumah sakit yang berbadan tegap tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka, menghalangi jalan. Ada apa ini? Tanya Ilham, nada suaranya naik. Satpam yang lebih tinggi menatap mereka dengan tenang namun tegas. Maaf, Bapak, Ibu. Atas permintaan khusus dari Ibu Andin, penanggung jawab pasien, kami mendapat instruksi. Nama Bapak Ilham, Ibu Santi, dan Mbak Salsa, secara spesifik dilarang untuk mengunjungi pasien atau menemui Ibu Andin di seluruh area rumah sakit ini. Penolakan itu terasa seperti dinding beton yang tiba-tiba tumbuh di depan mereka. Ilham, Ibu Santi, dan Salsa berdiri terpaku di lobi rumah sakit yang mendadak terasa sangat ramai. Tatapan beberapa pengunjung dan perawat yang penasaran menusuk mereka.
Dua satpam berbadan tegap itu berdiri diam, wajah mereka profesional namun tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Anda tidak bisa melakukan ini. Ilham maju selangkah, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritasnya. Saya suaminya. Andin itu istri saya. Saya punya hak. Satpam yang lebih tinggi sedikit memiringkan kepalanya. Maaf, Pak. Hak Bapak sebagai suami tidak membatalkan instruksi penanggung jawab pasien. Ibu Andin secara spesifik menyebut nama Bapak, Ibu, dan Mbak ini, katanya, menunjuk mereka satu persatu. Perintahnya jelas, tamu yang tidak diinginkan dan berpotensi mengganggu ketenangan pasien. Setiap kata terasa seperti tamparan. Mengganggu ketenangan, desis Ibu Santi, wajahnya merah pada menahan amarah. Kami ini keluarganya. Dia yang membuat kekacauan. Dia. Ibu, satpam kedua menimpali, suaranya lebih rendah namun mengancam. Saya sarankan ibu dan keluarga meninggalkan lobi sekarang. Jika ibu membuat keributan, kami akan terpaksa memanggil keamanan internal. Harga diri Ibu Santi yang sudah terkoyak, kini diinjak-injak. Diusir dari butik, dan sekarang diusir dari rumah sakit. Salsa, yang sedari tadi diam membatu, kini mulai terisak. Sudah, Bu, ayo pergi, malu. Bisiknya, menarik-narik lengan baju ibunya. Ilham menatap lurus ke arah lift Icu, seolah tatapannya bisa menembus lantai dan menemukan Andin. Ada kebencian di sana, tapi juga ketakutan. Dia baru sadar betapa berkuasanya Andin. Betapa bergantungnya dia pada wanita yang selama ini dia anggap remeh. Dengan langkah gontai dan penuh rasa malu, mereka bertiga berbalik. Mereka berjalan keluar dari lobi ber-AC itu, kembali ke panasnya tempat parkir. Perjalanan pulang di dalam mobil Andin, terasa begitu senyap dan menyesakan. Tidak ada yang berbicara. Ibu Santi menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, rahangnya mengeras. Salsa menangis sesenggukan di jok belakang. Ilham mencengkeram setir begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Mereka hanya punya satu tujuan, pulang. Ke rumah di Jalan Cendana. Mereka harus bicara, menyusun strategi. Mereka harus memikirkan cara membujuk, mengancam, atau memaksa Andin untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Ketika mobil berbelok ke kompleks perumahan mewah mereka, Ilham mulai merasa sedikit tenang. Rumah adalah benteng. Di sanalah dia raja. Tapi ketenangan itu hancur seketika. Saat mobil mendekati rumah mereka, Ilham menginjak rem mendadak. Ada sebuah mobil sedan hitam asing yang parkir di depan gerbang mereka. Dan ada dua orang pria berpenampilan formal sedang berdiri di depan gerbang. Salah satu dari mereka sedang menempelkan sesuatu yang besar dan putih di gerbang besi tempat mereka. Siapa itu? Desis Ibu Santi, kebingungannya langsung berubah menjadi waspada. Ilham tidak menjawab. Dia keluar dari mobil, diikuti Ibu Santi dan Salsa. Mereka berjalan mendekat. Pria berjas itu menoleh. Permisi. Ini rumah siapa? Tanya Ilham dengan nada galak, mencoba mengintimidasi. Pria itu menatap Ilham dengan tenang, lalu melirik ke papan klip di tangannya. Apakah Anda Bapak Ilham? Iya, saya sendiri. Ada apa ini? Bagus. Kami dari firma hukum Haris Rekan, kata pria itu, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Ilham. Ini adalah surat somasi resmi untuk Anda, Ibu Santi, dan Mbak Salsa. Dan ini, dia menunjuk kertas besar yang baru saja dia tempel di gerbang, adalah pemberitahuan resmi. Ilham merobek amplop itu dengan kasar. Tangannya gemetar saat membaca isinya. Surat itu ditulis dalam bahasa hukum yang kaku, tapi intinya jelas. Rumah di Jalan Cendana nomor 12 adalah properti mutlak atas nama Ibu Andini Putri. Bapak Ilham, Ibu Santi, dan Mbak Salsa tidak lagi diizinkan untuk menempati properti tersebut. Properti ini secara resmi telah didaftarkan untuk dijual melalui agen real estate. Kalian diberikan waktu 14 hari sejak tanggal surat ini untuk mengosongkan rumah dan mengembalikan semua kunci. Setiap upaya untuk merusak properti atau menolak pengosongan akan dituntut secara pidana. Ilham membaca kalimat terakhir itu berulang kali. Mengosongkan rumah. 14 hari. Diusir. Ini adalah rumahnya. Tidak bisa, teriak Ilham, meremas surat itu. Ini rumah saya. Saya suaminya. Maaf, Pak, kata pria itu, tidak terintimidasi. Sertifikat hak milik atas nama Ibu Andin, didapat sebelum pernikahan. Ini murni milik beliau. Kami hanya menjalankan tugas. Di sebelahnya, Ibu Santi membaca tulisan besar di kertas yang tertempel di gerbang. Tulisan itu dicetak tebal dengan huruf kapital.
properti ini dijual. Di bawah pengawasan hukum. Dilarang masuk tanpa izin. Lengkap dengan nomor telepon Pak Haris. Tidak mungkin. Ibu Santi limbung. Dia berpegangan pada pilar gerbang. Para tetangga yang sedang berjalan sore mulai melirik, beberapa bahkan berhenti dan berbisik-bisik. Andin, teriak Ibu Santi, kehilangan kendali. Andin gila, dia mengusir kita. Ilham masih terpaku pada surat somasi itu, otaknya tidak bisa memproses kenyataan. Dia baru saja kehilangan tempat tinggal. Saat itulah, dari ujung jalan, sebuah suara mesin diesel yang berisik terdengar mendekat. Sebuah truk derek besar berwarna kuning melambat dan berhenti tepat di belakang mobil Ilham. Di belakangnya, dua sepeda motor yang dikendarai pria berjaket kulit berhenti. Debt collector. Seorang pria berwajah keras turun dari truk derek. Dia melangkah menghampiri Ilham. Permisi. Benar ini mobil Honda HR-V Silver dengan nomor polisi B1234N. Ilham, yang masih bingung, hanya mengangguk. Pria itu menunjukkan surat perintah penarikan. Kami dari pihak leasing. Pembayaran cicilan atas nama Ibu Andin untuk unit ini telah dihentikan pembayarannya secara sepihak oleh pemilik. Sesuai kontrak, kami diperintahkan untuk menarik unit ini. Segera. Mohon serahkan kuncinya, Pak. Ilham menatap surat itu, lalu ke mobilnya, lalu ke pria berwajah keras itu. Dia baru sadar. Tentu saja. Mobil ini, mobil yang selalu dia banggakan di depan teman-temannya. Mobil yang dia pakai untuk mengantar ibunya berbelanja. Itu juga bukan miliknya. Itu milik Andin. Tunggu, kata Ilham panik. Ini salah paham. Saya akan bayar. Maaf, Pak. Perintahnya, tarik unit, bukan tagih. Kuncinya ada di Bapak. Pria itu sudah tidak sabar. Ini mobilku. Pergi kalian, teriak Ilham. Pria itu memberi isyarat kepada dua temannya di motor. Mereka turun, badannya tegap-tegap. Suasananya langsung mencekam. Bapak mau serahkan baik-baik, atau kami ambil paksa, kata si pria debt collector dengan nada datar. Salsa menjerit ketakutan. Ibu Santi terdiam 1000 bahasa, wajahnya pucat seperti mayat. Ilham gemetar. Dia melihat ke kiri, ke pria dari kantor hukum. Dia melihat ke kanan, ke para debt collector. Di depannya, di gerbang rumahnya, tertempel tanda, dijual. Mereka terkepung. Mereka kalah telak. Dengan tangan gemetar hebat, Ilham merogoh sakunya. Dia melemparkan kunci mobil itu ke tanah. Ambil, desisnya, suaranya pecah oleh amarah dan rasa malu. Pria debt collector itu memungut kuncinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Dia masuk ke mobil, menyalakannya, dan memindahkannya ke atas truk derek. Pria dari kantor hukum itu mengangguk. Tugas kami selesai. Selamat sore. Dia masuk ke mobilnya dan pergi. Truk derek itu menyalakan mesinnya dan perlahan bergerak pergi, membawa mobil milik Ilham. Ilham, Ibu Santi, dan Salsa kini berdiri di pinggir jalan. Di depan rumah yang bukan lagi milik mereka. Tanpa mobil. Tanpa uang. Dan yang terburuk, dengan puluhan pasang mata tetangga yang kini menonton drama sore mereka. Mereka kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 3 jam. Matahari mulai terbenam, memancarkan warna oranye keemasan yang indah di langit. Tapi bagi Ilham, Ibu Santi, dan Salsa, cahaya itu terasa mengejek. Mereka masih berdiri di trotoar, di depan rumah yang kini terasa asing. Gerbangnya tertutup, dan kertas, dijual, itu seolah menertawakan mereka. Beberapa tetangga yang tadinya hanya berbisik, kini sudah berani keluar, pura-pura menyiram tanaman atau membersihkan mobil, padahal jelas-jelas menonton mereka. Masuk, desis Ilham. Dia mendorong gerbang, tapi gerbang itu terkunci. Sialan. Dia ingat, Andin pasti sudah menyuruh Pak Haris mengganti kuncinya atau mengaktifkan kunci digital yang hanya bisa diakses Andin. Lalu kita bagaimana? Pekik Salsa, histeris. Kita akan tidur di jalan? Ilham. Lakukan sesuatu. Kamu kan suaminya. Diam kamu, bentak Ilham, melampiaskan frustrasinya. Kamu pikir ini gampang? Ibu Santi, yang sedari tadi dia membatu, kini mulai bergerak. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi amarah yang dingin. Kita tidak bisa di sini. Malu, katanya lirih. Ayo pergi. Pergi kemana? Tanya Ilham, bingung. Kita tidak punya mobil. Kita tidak punya uang. Telepon, kata Ibu Santi. Telepon kerabat. Telepon Tante Farida.
Telepon pamanmu. Minta jemput. Ilham ragu. Semenjak dia, sukses, menikahi Andin, keluarganya menjaga jarak dengan kerabat yang lain. Ibu Santi selalu merasa mereka yang paling hebat. Tapi kini dia tidak punya pilihan. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka kontak. Dia menelepon pamannya. Panggilan itu diangkat. Halo, Ilham? Tumben? Halo, Paman. Maaf mengganggu. Bisa tolong? Oh, iya, Ham. Paman baru mau WhatsApp kamu, potong si Paman. Paman lihat postingan yayasan itu. Gila, istrimu Andin luar biasa, ya? 150 juta. Dia donasi atas nama ibunya. Padahal Paman dengar dari grup, katanya kalian lagi butuh uang buat pernikahan Salsa, ya? Wah, Andin benar-benar istri salehah. Dia lebih mementingkan ibunya dan amal. Kamu beruntung sekali. Salut Paman. Ilham terdiam. Berita itu sudah menyebar lebih cepat dari api. Pamannya sedang memujinya, tapi rasanya seperti sedang ditinju. Ham? Halo? Kok diam? Iya, Paman. Dengar, begini, Paman, kami lagi ada masalah sedikit di jalan. Bisa Paman? Aduh, maaf, Ham. Ini Paman lagi di luar kota. Lagi ada urusan. Lain kali ya. Salam buat Andin. Bilang Paman bangga sekali sama dia. Klik. Telepon ditutup. Ilham mencoba menelepon Tante Farida. Jawabannya sama. Wah, Ilham. Tante sibuk sekali. Ini lagi arisan. Kamu sama Andin, kan? Istrimu itu loh, jadi omongan di mana-mana. Hebat. Sudah cantik. Kaya. Salehah pula. Kamu jaga baik-baik ya. Sudah dulu, ya. Tidak ada yang mau membantu. Kabar donasi 150 juta itu telah menjadikan Andin malaikat di mata keluarga besar. Dan secara tidak langsung, menjadikan mereka, Ilham, Ibu Santi, dan Salsa, sebagai antagonis yang serakah. Siapa yang mau membantu parasit yang baru saja dipermalukan oleh inangnya? Salsa, yang melihat keputusasaan di wajah kakaknya, punya ide lain. Rian, calon suaminya. Tentu Rian akan menolongnya. Dia adalah pangerannya. Dengan tangan gemetar, Salsa menelepon Rian. Halo, sayang, kamu di mana? Tolong aku. Katanya sambil menangis. Aku diusir dari rumah. Sama Kak Andin. Pernikahannya, weonya. Aku tahu, suara Rian di seberang terdengar dingin. Sangat dingin. Aku sudah dengar semuanya. Salsa, ibuku baru saja ditelepon oleh Weo. Mereka menagih cancelation fee 50 juta kepada kami. Karena kami yang tanda tangan kontrak sebagai penanggung jawab kedua. Salsa tertegun. Apa? Tapi kan itu urusan Kak Andin. Kak Andin MU sudah cuci tangan. Pengacaranya bilang dia tidak bertanggung jawab atas utang kalian. Dan sekarang nama baik keluargaku yang jadi taruhan. Ibu menyuruhku menemuimu. Kirim lokasi kamu. Sekarang. Bukan nada penuh kasih yang diharapkan Salsa. Itu nada penuh amarah. Tapi Salsa, dalam kepanikannya, masih berharap. Iya, sayang. Aku kirim. Cepat ya. Mereka bertiga menunggu di pos satpam kompleks yang kosong. 30 menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti. Bukan Rian sendirian. Rian keluar bersama ibunya, seorang wanita berpenampilan kaku dengan perhiasan mencolok. Salsa, sapa Ibu Rian, tanpa basa-basi. Saya mau bicara. Mereka berdiri di trotoar. Ibu Rian menatap Ibu Santi dengan tatapan merendahkan. Jadi ini, Bu Santi, keluarga yang katanya terpandang, ternyata menumpang hidup sama menantu? Jaga mulut Anda, desis Ibu Santi, walau suaranya lemah. Saya tidak perlu jaga mulut, bentak Ibu Rian. Kalian sudah mempermalukan keluarga saya. Kalian memesan pernikahan mewah tanpa punya uang. Dan sekarang kami yang dikejar-kejar utang cancelation fee. 50 juta. Salsa menatap Rian, memohon. Rian, tolong. Sayang. Rian membuang muka. Dia tidak berani menatap Salsa. Maaf, Sal, katanya pelan. Ibuku benar. Aku tidak bisa menikahi wanita dari keluarga penipu. Penipu? Pekik Salsa. Ya, penipu, sahut Ibu Rian. Mengaku kaya, ternyata miskin. Pernikahan ini batal. Dan dengar baik-baik, kami tidak akan membayar utang kalian.
Kami akan menuntut kalian secara hukum untuk 50 juta itu. Ini surat tagihannya. Silakan dinikmati. Dia melemparkan selembar tagihan dari WO ke dada Salsa. Rian dan ibunya masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan Salsa yang terduduk lemas di trotoar, memegang surat utang. Ilham dan Ibu Santi hanya bisa menonton. Mereka sudah sampai di titik terendah. Diusir, tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak ada kerabat yang mau menolong, dan sekarang dituntut utang 50 juta. Malam itu, mereka menggunakan sisa uang tunai di dompet Ilham, uang 50 ribu dari Andin yang masih disimpannya, ditambah beberapa lembar ribuan, untuk naik taksi online ke tempat terhina yang bisa Ilham pikirkan. Sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit di pinggir kota. Tempat yang dulu pernah dia sewa saat masih mahasiswa miskin, sebelum dia bertemu Andin. Tempat itu sempit, pengap, dan berbau got. Hanya ada satu kamar tidur, satu kamar mandi jongkok yang kotor, dan dapur kecil. Ini adalah realitas baru mereka. Esok paginya, Ilham, dengan sisa harga diri, mencoba pergi ke kantornya. Dia naik ojek, berutang pada tetangga kontrakan. Dia sampai di lobi kantornya yang megah. Saat dia menempelkan kartu aksesnya, pintu putar itu tidak bergerak. Merah. Akses ditolak. Dia menelepon HRD. Pak Ilham? Oh, iya. Maaf, Pak. Sehubungan dengan restrukturisasi perusahaan dan evaluasi kinerja Bapak, kami terpaksa memberhentikan Bapak. Efektif hari ini, surat PHK akan dikirim ke email Bapak. Restrukturisasi. Ilham tahu itu bohong. Perusahaan ini adalah rekanan bisnis perusahaan keluarga Andin. Satu telepon dari Andin, atau pengacaranya, sudah cukup untuk menghancurkannya. Dia kembali ke kontrakan petak itu di tengah hari, berjalan kaki. Ibu Santi dan Salsa sedang duduk di lantai, menatap kosong. Bagaimana? Tanya Ibu Santi. Ilham hanya menggeleng, lalu melempar dirinya ke kasur tipis. Habis sudah. Ibu Santi tidak terima. Dia tidak mau hidup seperti ini. Masih ada satu harapan. Perhiasannya. Semua emas, berlian, dan gelang yang dia kumpulkan. Dia membongkar tasnya, mengeluarkannya semua. Kita masih punya ini. Ini bisa dijual, katanya. Dia berjalan keluar gang, mencari toko gadai terdekat. Dia masuk dengan sisa keangkuhannya. Pak, saya mau gadai ini, katanya, meletakkan sebuah kalung berlian besar di atas etalase. Pria pemilik toko mengambilnya. Dia mengamatinya, lalu menggoreskannya di batu uji, meneteskan cairan kimia. Dia lalu tertawa kecil. Kenapa tertawa? Tanya Ibu Santi, tersinggung. Pria itu menatapnya dengan geli. Ibu, ini palsu. Imitasi. Kualitas bagus, tapi tetap saja palsu. Kaca. Zirkon. Ini bukan berlian. Palsu, ulang Ibu Santi, tidak percaya. Pria itu mengambil gelang emasnya. Ini juga, lapisannya saja emas. Di dalamnya kuningan. Dia memeriksa semua perhiasan Ibu Santi. Semuanya. Tidak ada yang asli, Bu. Semuanya palsu. Ibu Santi terdiam. Dia teringat. Sebagian besar perhiasan ini dibelikan oleh Ilham. Dibelikan dari uang Andin. Ilham atau Andin telah memberinya barang palsu selama ini. Seluruh kebanggaannya, kepalsuan. Pemilik toko itu menatapnya dengan kasihan campur geli. Ini kalau dijual kiloan di pasar loak paling laku 50 ribu, Bu. Ibu Santi merasakan kakinya lemas. Dia ditertawakan oleh pemilik toko gadai di gang sempit. Ini adalah karma. Ini adalah akhir dari segalanya. 1 minggu telah berlalu sejak badai itu. 1 minggu sejak Andin membekukan rekening, menghentikan transfer, dan mengirimkan bukti donasi yang mengguncang keluarga suaminya. Di dalam ruang icu, waktu berjalan berbeda. Andin tidak lagi memikirkan mereka. Ponselnya kini bersih. Dia sudah mengganti nomornya, hanya memberikannya kepada Pak Haris dan beberapa kerabat dekat ibunya. Fokusnya 100% tercurah pada wanita yang terbaring di ranjang rumah sakit itu. Setiap pagi, dia membacakan Al-Quran di samping telinga ibunya. Setiap sore, dia menceritakan hal-hal baik, seolah ibunya bisa mendengar. Dia menceritakan tentang donasi 150 juta itu. Ibu, bisiknya suatu sore, sambil mengelap lengan ibunya dengan handuk hangat. Andin menyalurkan rezeki atas nama ibu. Ke Yayasan Kanker Anak, seperti yang dulu ibu inginkan. Ada 10 anak yang bisa berobat karena ibu. Mereka semua mendoakan ibu. Mereka bilang, cepat sembuh, Ibu Nani. Ibu harus bangun. Ibu harus dengar doa mereka.
Dia mengatakannya berulang kali, setiap hari, seperti sebuah mantra. Dia menanamkan harapan, bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan pagi itu, sebuah keajaiban terjadi. Saat Andin sedang mengaji, dia merasakan genggaman tangannya dibalas. Lemah, namun terasa. Andin berhenti mengaji. Matanya terpaku pada jari-jari ibunya yang bergerak pelan. Lalu, kelopak mata Ibu Nani bergetar. Perlahan, sangat perlahan, mata itu terbuka. Pandangannya kabur, mencari-cari fokus. Ibu, suara Andin bergetar. Mata Ibu Nani akhirnya berhenti di wajah putrinya. Dia tidak bisa berbicara karena alat bantu napas, tapi sebuah air mata mengalir dari sudut matanya. Andin menangis. Bukan tangisan duka seperti minggu lalu, tapi tangisan bahagia yang meledak. Dia segera menekan tombol panggilan perawat. Dokter jaga dan beberapa perawat bergegas masuk. Mereka memeriksa monitor, pupil mata, dan respon Ibu Nani. Dokter kepala yang merawat Ibu Nani datang tak lama kemudian. Setelah pemeriksaan intensif, dia keluar ruangan dan menemui Andin dengan senyum lega. "Ini sebuah keajaiban, Bu Andin," kata Dokter Rizal. "Jujur saja, kami sempat pesimis. Tapi entah bagaimana, sekitar 5 hari yang lalu, vitalnya tiba-tiba membaik secara drastis. Respon otaknya meningkat. Tubuhnya memutuskan untuk berjuang. Dan hari ini, beliau sadar. Semangat juang Ibu Nani luar biasa." Andin tersenyum di balik cadar air matanya. 5 hari yang lalu, tepat setelah dia menceritakan tentang donasi itu. "Itu karena doa, Dok. Doa dari anak-anak," bisik Andin. Pemulihan Ibu Nani berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam beberapa hari, alat bantu napasnya dilepas. Dia dipindahkan ke ruang perawatan VIP. Andin merawatnya dengan telaten. Dia menyuapi ibunya bubur, membantunya belajar berbicara lagi, dan menceritakan semua hal, kecuali tentang pengkhianatan Ilham. Dia hanya bilang, Andin sedang mengurus perpisahan dengan Mas Ilham. "Bu, sudah tidak cocok. Doakan Andin, ya." Ibu Nani, yang masih lemah namun tatapannya tajam, hanya mengangguk dan mengelus kepala putrinya. Dia mengerti lebih dari yang Andin kira. Di sela-sela merawat ibunya, Andin mengurus kebebasannya. Pak Haris datang ke rumah sakit, membawa sebuah map tebal. "Semua beres, Bu Andin," katanya di lobi. "Rumah sudah ada penawar tertinggi. Jauh di atas harga pasar." "Mereka panik, Bu. Saya dengar dari informan, mereka sekarang tinggal di kontrakan petak di pinggir kota. Ilham di PHK. Dan yang terbaru, mereka dituntut oleh calon besan mereka untuk cancelation VWO sebesar 50 juta. Andin mendengarkan semua itu dengan tenang. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada juga rasa puas yang berlebihan. Hanya rasa lega. Seperti beban berat yang akhirnya terlepas. Dan ini, Pak Haris menyodorkan selembar kertas dan pulpen. "Surat gugatan cerai. Sudah saya masukkan tuntutannya. Penelantaran dalam rumah tangga, terutama saat ibu sakit kritis. Dan kerugian moral serta material. Tanda tangan di sini." Andin mengambil pulpen itu. Dia teringat hari pernikahannya. Dia teringat janjinya untuk menjadi istri yang patuh. Dia pikir kepatuhan berarti menelan semua kepahitan. Dia salah. Dia menarik napas panjang, lalu membubuhkan tanda tangannya dengan mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itu bukan tanda tangan di atas surat cerai. Itu adalah tanda tangan di atas deklarasi kemerdekaannya. 2 minggu kemudian, Ibu Nani sudah diizinkan pulang. Dia masih harus menggunakan kursi roda untuk sementara, tapi semangatnya sudah kembali. Andin mendorong kursi roda ibunya menyusuri koridor rumah sakit yang kini terasa ramah. Mereka tertawa, merencanakan apa yang akan mereka masak setibanya di rumah Andin yang baru, yang lebih kecil namun nyaman, yang sudah disiapkan Pak Haris. Saat mereka mendekati lobi, langkah Andin terhenti. Seorang pria berdiri di sana, menghalangi jalan mereka. Pria itu kotor. Rambutnya gondrong tidak terurus. Wajahnya kusam, ditumbuhi janggut tipis yang berantakan. Pakaiannya yang dulu mahal, kini terlihat kumal dan kebesaran di tubuhnya yang kurus. Itu Ilham. Dia menatap Andin dengan mata yang memerah dan putus asa. "Andin." Suaranya serak. Ibu Nani, di kursi roda, mencengkeram lengan putrinya. Dia mengenali pria itu. Pria yang tidak pernah muncul saat dia sekarat. Ilham tidak peduli pada tatapan orang-orang di lobi. Dia tidak peduli pada satpam yang mulai berjalan mendekat. Dia maju beberapa langkah, lalu berlutut. Dia menjatuhkan dirinya di lantai yang dipel bersih, tepat di kaki Andin.
Andin, maafkan aku, teriaknya, suaranya pecah menjadi tangisan. Aku salah. Aku hilaf. Aku buta. Aku mohon, Din, maafkan aku. Orang-orang berhenti. Mereka menonton. Aku sudah kehilangan segalanya. Din, isaknya, mencoba meraih ujung gamis Andin. Aku dipecat. Rumah disita. Mobil ditarik. Kami tinggal di tempat yang bau. Ibu dan Salsa menderita. Aku menderita. Aku mohon, Din, tarik gugatan cerainya. Kita mulai lagi dari awal. Aku janji. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku akan cuci kaki kamu setiap hari. Aku mohon, Andin. Andin menatap pria yang menangis di kakinya. Pria yang dulu dia cintai. Pria yang dia layani. Pria yang dia berikan segalanya. Kini dia terlihat sangat kecil. Sangat hina. Tidak ada kemarahan di hati Andin. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya rasa hampa. Dia seperti sedang melihat orang asing. Andin, sayang tolong. Ilham menatapnya dengan penuh harap. Andin menatap lurus ke mata Ilham. Dia menarik kakinya pelan. Wajahnya tenang, tersembunyi di balik hijabnya yang rapi. Dia lalu berbicara. Suaranya pelan, namun jernih dan dingin. Terdengar jelas di lobi yang hening itu. Maaf. Wajah Ilham langsung bersinar. Dia mengira itu adalah pengampunan. Iya, Din, kamu maafkan aku? Kamu mau terima aku lagi? Andin menggelengkan kepalanya perlahan. Bukan. Dia membungkuk sedikit, menatap suaminya, secara teknis, untuk terakhir kalinya. Maaf. Siapa kamu? Ilham membeku. Kata-kata itu, lebih tajam dari pisau, lebih dingin dari es, menghantamnya telak. Andin tidak menunggu jawaban. Dia menegakkan tubuhnya. Ayo, Bu, katanya kepada ibunya dengan suara lembut. Supir kita sudah menunggu. Dia mendorong kursi roda ibunya, berbelok, melewati tubuh Ilham yang masih berlutut membatu di lantai. Dia berjalan lurus ke pintu keluar otomatis, menuju cahaya matahari di luar. Dia tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun, meninggalkan Ilham sendirian di lobi, menjadi tontonan, tenggelam dalam kehinaannya sendiri. 6 bulan kemudian. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3. Suasana sibuk dan ramai. Di antara kerumunan itu, Andin keluar dari pintu kedatangan internasional, mendorong ibunya yang duduk di kursi roda. Ibu Nani tidak lagi membutuhkannya, tapi kursi roda itu disediakan pihak maskapai untuk kenyamanan. Ibu Nani terlihat sehat, segar, dan sangat bahagia. Wajahnya cerah, pipinya kembali berisi. Dia memegang buket bunga tulip yang dibelinya di Amsterdam. Andin sendiri tampak seperti pribadi yang baru. Hijabnya ditata modern dan elegan, menutupi dadanya. Dia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang mahal. Wajahnya berseri, senyumnya terkembang saat berbicara dengan ibunya. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita yang tertekan. Dia terlihat seperti seorang pemimpin. Alhamdulillah. Perjalanan ke Wina dan Istanbul luar biasa. Ya, Bu, kata Andin sambil mendorong troli bagasi mereka. Luar biasa, enduk, jawab Ibu Nani, tertawa kecil. Jauh lebih indah daripada cuma ke Bali, kan? Dia melirik putrinya, menggoda. Keduanya tertawa. Itu adalah perjalanan liburan yang dulu diminta Ibu Santi. Andin mewujudkannya, tapi untuk ibunya, dengan cara yang jauh lebih mewah. Habis ini ibu langsung istirahat di rumah. Ya, Andin harus ke kantor sebentar, ada rapat pemegang saham, kata Andin. Sejak perceraiannya selesai, dia mendapatkan segalanya, Ilham tidak mendapat sepeser pun. Andin mengambil alih kembali perusahaan peninggalan ayahnya yang sempat dikelola dari jauh oleh ibunya. Dengan kecerdasannya di bidang keuangan dan ketegasannya yang baru, dia membalikkan keadaan perusahaan dalam 6 bulan. Dia kini adalah CEO yang disegani. Di sisi lain kota, di sebuah kontrakan petak di gang sempit yang pengap. Pintu yang catnya sudah mengelupas itu terbuka, terdengar suara teriakan. Kamu ini, dari pagi main ponsel terus. Tidak ada gunanya. Bantu ibu jahit ini. Pesanan orang sudah ditunggu. Itu suara Ibu Santi. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang dulu selalu disasak, kini menipis dan diikat seadanya. Dia duduk di lantai, dikelilingi tumpukan kain perca, sibuk di depan mesin jahit tua. Dia kini menjadi penjahit permak untuk tetangga, dibayar Rp5.000 per potong. Salsa, yang juga sama kuyunya, melempar ponselnya ke kasur. Apa sih, Ibu? Aku ini lagi usaha.
Lagi live streaming jualan barang. Tapi tidak ada yang nonton. Teriaknya frustrasi. Ini semua gara-gara ibu. Gara-gara ibu serakah. Coba dulu ibu baik sama Kak Andin, hidup kita tidak akan seperti ini. Berani kamu salahkan ibu? Ibu Santi berdiri, matanya melotot. Ini semua gara-gara kamu, anak manja. Minta nikah mewah. Dan gara-gara kakakmu, si Ilham pengecut itu. Sudah sebulan dia tidak kirim uang. Entah di mana dia sekarang. Dia tidak kirim uang karena uangnya tidak ada. Pekik Salsa. Ibu pikir jadi kuli pasar gajinya berapa? Cukup buat makan dia sendiri saja sudah syukur. Halah. Sama saja. Kalian semua anak tidak berguna. Ibu Santi melempar bantal kapuk yang kempes ke arah Salsa. Keduanya terlibat pertengkaran hebat, saling jambak dan memaki, bertengkar memperebutkan siapa yang gilirannya makan mie instan terakhir di dapur mereka yang kotor. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan saling menyalahkan. Di tempat lain, di sebuah pasar induk yang becek dan bau amis. Matahari baru saja naik, tapi seorang pria sudah basah kuyup oleh keringat. Dia kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Kaos oblongnya yang sobek di bahu, menempel lekat di punggungnya yang kini menonjolkan tulang belulangnya. Dia adalah Ilham. Dia sedang berjuang mendorong gerobak penuh karung beras yang beratnya ratusan kilogram. Woi, Ilham. Cepat sedikit. Malah bengong, teriak seorang mandor dari seberang. Ilham, dengan napas terengah-engah, mengangguk lesu. Dia mendorong gerobak itu dengan sisa tenaganya, membawanya ke tepi jalan raya tempat truk akan mengambilnya. Sambil menunggu truk, dia berhenti sejenak. Dia menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang kotor. Matanya yang lelah menatap ke seberang jalan. Di sana, di atas sebuah gedung, sebuah layar videotron raksasa sedang menayangkan siaran langsung sebuah acara sarapan pagi. Sebuah acara penghargaan. Dan penghargaan filantropis muda tahun ini diberikan kepada. Kamera menyorot ke seorang wanita yang naik ke atas panggung. Seorang wanita anggun berhijab krem, tersenyum cerah, menerima piala kristal. Itu Andin. Di bawah layar tertulis, Andini Putri, CEO, atas dedikasinya terhadap program sosial melalui Yayasan Kasih Anak. Ilham membeku. Jantungnya seperti diremas. Gerobak di depannya terasa semakin berat. Dia menatap wajah Andin di layar raksasa itu. Wajah yang dulu dia sia-siakan. Wajah yang kini begitu bersinar, begitu bahagia, dan begitu jauh dari jangkauannya. Dia adalah kuli pasar yang kotor. Dan wanita itu adalah Bintang. Tepat pada saat itu, sebuah mobil Alphard hitam metalik yang mengkilap berhenti di lampu merah, tepat di samping Ilham. Jendela mobil itu gelap, Ilham tidak bisa melihat ke dalam. Di dalam mobil itu, Andin baru saja menutup telepon dari ibunya. Iya, Bu. Ini Andin sudah di jalan mau ke kantor. Ibu istirahat ya. Dia meletakkan ponselnya, lalu melirik keluar jendela. Dia melihat ke arah pasar, ke arah keramaian, ke arah pria-pria kuli angkut yang sedang bekerja. Dia tidak melihat Ilham secara spesifik. Dia hanya melihat pemandangan biasa. Dia lalu tersenyum tipis. Senyum puas. Bukan karena melihat penderitaan siapapun, tapi karena dia bersyukur atas hidupnya sekarang. Dia telah melewati badai dan menemukan pelanginya. Lampu berubah hijau. Mobil mewah itu meluncur mulus di atas aspal, berbelok tajam menjauhi pasar, membawanya menuju gedung-gedung pencakar langit tempat kantornya berada. Di trotoar, Ilham masih berdiri membatu, menatap layar videotron itu. Klakson truk di belakangnya menyadarkannya. Weoi, jalan. Menghalangi saja. Ilham tersentak. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang penuh keringat dan air mata penyesalan. Dia kembali memegang gagang gerobaknya, dan dengan sisa tenaga, mendorong karmanya di bawah terik matahari pagi.